Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang unsur intrinsik pada elemen tokoh dan penokohan. Namun untuk pengembangan channel ini silahkan subscribe dan tolong dibantu share dan like-nya, serta jika ingin sesuatu yang disampaikan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Baik, materi hari ini yaitu tentang unsur intrinsik elemen tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh adalah individu-individu yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan jantung dari sebuah cerita yang melalui tindakan dan perkataannya, maka cerita itu dapat berjalan. Jika tidak ada tokoh, maka cerita itu tidak bisa ada. Oke, selanjutnya penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh tersebut. Penokohan yang kuat akan membuat pembaca merasa terhubung dengan tokoh dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga menjadi daya tarik dalam cerita tersebut. Aspek-aspek penting dalam penokohan: 1. Fisik, 2. Psikologis, 3. Sosial, 4. Budaya. Pada aspek fisik terdapat 3 komponen. Pertama, penampilan fisik, yaitu bagaimana rupa tokoh: tinggi badan, warna kulit, rambut, dan ciri khas fisik lainnya. Yang kedua, bahasa tubuh, yaitu cara tokoh bergerak, gestur, mimik wajah yang mencerminkan perasaan dan kepribadian. Yang ketiga, kesehatan. Apakah tokoh memiliki penyakit tertentu atau kondisi fisik yang mempengaruhi tindakannya. Aspek selanjutnya yang kedua yaitu psikologis. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kepribadian, yaitu sifat-sifat dasar tokoh seperti baik hati, pemarah, pemalu, ambisius, dan sebagainya. Komponen yang selanjutnya yang kedua yaitu motivasi. Apa yang mendorong tokoh untuk bertindak, apa tujuan hidupnya, dan apa yang menjadi ketakutannya. Yang ketiga, perkembangan, yaitu bagaimana tokoh berubah sepanjang cerita, apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Aspek selanjutnya yaitu sosial. Peran sosial. Posisi tokoh dalam masyarakat, apakah ia seorang pelajar, pekerja, atau anggota keluarga tertentu. Selanjutnya, hubungan sosial. Bagaimana interaksi tokoh dengan orang lain? Apakah ia memiliki banyak teman atau lebih suka menyendiri?
Aspek selanjutnya yang keempat yaitu budaya. Latar belakang budaya yaitu nilai-nilai, tradisi dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku tokoh. Jenis-jenis tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Antagonis, lawan dari protagonis yang sering menciptakan konflik. Detragonis, yaitu tokoh pendukung yang bantu protagonis mencapai tujuannya. Tritagonis, ada tokoh tambahan yang memberi warna pada cerita. Tokoh utama. Dara, seorang gadis remaja berusia 17 tahun. Awalnya Dara digambarkan sebagai sosok yang pendiam, tertutup dan kurang percaya diri. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, menulis diari dan mendengarkan musik melankolis. Tokoh pendukung. Rangga, seorang pemuda yang ceria dan energik. Ia adalah teman sekelas Dara yang selalu berusaha mencairkan suasana. Bu Dewi, guru bahasa Indonesia yang sangat inspiratif. Ia memiliki peran penting dalam mengubah hidup Dara. Alur cerita. Dara selalu merasa berbeda dari teman-temannya. Ia kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sering merasa tidak diterima. Suatu hari, Bu Dewi memberikan tugas kelompok untuk membuat puisi. Dara merasa sangat kesulitan dan hampir menyerah. Namun dengan dukungan Rangga dan dorongan dari Bu Dewi, Dara akhirnya berhasil menyelesaikan puisinya. Puisi Dara ternyata sangat bagus dan mendapat pujian dari seluruh kelas. Dara merasa sangat senang dan percaya diri. Sejak saat itu, Dara mulai aktif di kelas, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan menjalin pertemanan baru. Ia juga mulai berani mengungkapkan pendapatnya dan tidak lagi takut untuk tampil di depan umum. Demikianlah materi tentang elemen tokoh dan penokohan. Semoga channel ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Apabila terdapat kesalahan di sana sini, saya mohon maaf, karena tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan saya. Manusia yang penuh dengan salah dan hilaf. Maka daripada itu, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.